Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tradisi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tradisi tabarruk. Tabarruk itu kalau diartikan sederhananya itu mengambil barokah, ngalap berkah itu. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui definisi tabarruk ya. Tabarruk itu apa? At-tabarruku ma'khudun minal barakah wa madatuha az-ziyadah wan nama. Tabarruk itu dasar pengambilannya adalah dari kalimat al-barakah. Wa madatuha az-ziyadah wan nama. Substansinya adalah bertambah dan berkembang. Itu tabarruk artinya. Kalau kita punya anak, itu nikmat Allah. Kemudian anak mengangkat derajat kita, namanya anaknya barokah, menambah kebaikan kepada orang tua. Kita dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah. Kemudian dengan rezeki tersebut kita bisa beribadah, kita bisa bersedekah, namanya hartanya, rezekinya barokah. Bertambah. Ini saudara-saudara sekalian. Tabarruk adalah mencari tambahan dan perkembangan dari sesuatu yang menjadi sarana tabarruk. Itu. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an, tabarruk itu sudah ada dijelaskan sejak mulai sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tempat di depan Ka'bah, namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat mendirikan, membangun Ka'bah. Itu sekarang dikurung gitu ya, dikurung kayak sangkar burung gitu. Pernah satu ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, hadza maqamu abina Ibrahim." Apakah ini adalah tempat maqam Ibrahim di mana Nabi Ibrahim pernah berdiri di sini? Apa katanya Rasulullah? Qala na'am. Ya, ini adalah maqam Ibrahim. Akhirnya saudara-saudara sekalian, Sayyidina Umar bertanya, qala afala nattakhidhu musalla? Boleh enggak saya jadikan tempat sholat? Maunya apa? Yang ngambil barokah ini kan tempatnya Nabi, tempatnya para Rasul, yakni Nabi Ibrahim, tempatnya orang soleh. Barangkali kalau saya tempat di sini ada berkahnya. Boleh enggak saya jadikan tempat sholat? Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu, dan jadikanlah olehmu min maqam Ibrahim, dari maqam Ibrahim itu musalla, jadi tempat sholat. Dijawab oleh Rasulullah setelah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Di dalam Al-Quran cerita tabarruk juga diceritakan dalam peristiwa di mana di zaman Bani Israel ada seorang namanya Talut. Ada Jalut, ada Talut, ada Daud ya, pada masa itu. Talut dan Daud ini satu tim ini, Nabi Daud. Talut jadi raja, Daud jadi nabi. Kemudian ada Jalut, itu tulisannya Goliat itu.
Orang yang tinggi besar itu musuhnya. Intinya Talut ditunjuk jadi raja. SK-nya mana? Padahal Talut itu bukan orang hebat, bukan keluarga bangsawan. Kenapa kok harus jadi raja? Apa tandanya? Kami akan ikut kalau memang ada SK gitu gampangnya. Ternyata SK-nya bukan surat, tapi SK-nya itu berupa tabut. Tabut itu semacam peti yang isi di dalamnya itu adalah peninggalan Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Ada yang mengatakan sandalnya dan sebagainya, ada yang mengatakan tokatnya dan sebagainya lah, banyak riwayat yang menceritakan, tapi tabut itu. Tabut itu sewaktu-waktu muncul dan ternyata kemunculannya diantaranya membuktikan atas diangkatnya Talut sebagai raja. Katanya Al-Qur'an, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Wa qala lahum nabiyuhum, nabi daripada masyarakat pada waktu itu mengatakan, inna ayata mulkihi, jangan ribut. Tanda bahwasanya si Talut ini jadi raja adalah ayatiyakumut tabut, dia akan mendapatkan tabut. Siapa yang membawa? Tahmiluhul malaikah, tabut tersebut akan dibawa oleh malaikat. Saudara-saudara sekalian, apa urgensinya? Tabut yang isinya di dalamnya itu adalah peninggalan Nabi Musa dan Alu Harun, keluarga Nabi Harun. Urgensinya karena ini adalah peninggalan orang soleh, peninggalan Nabi, ada berkah di sana. Gitu. Ini cerita yang berkaitan dengan tabarruk sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pada waktu kecil dicemplungin ke sumur, benar nggak? Sama siapa itu? Sama saudaranya. Kejebur ke sumur karena dilempar sama saudaranya. Akhirnya ada yang menolong, derajatnya diangkat oleh Allah jadi raja. Ketika jadi raja, saudara-saudaranya datang, nggak tahu bahwasannya di depannya itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf ini saudaranya. Dia tanya Nabi Yusuf kepada saudaranya itu, kamu dari mana? Oh, dari negeri sebelah sana. Bapaknya siapa? Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Bapaknya siapa kamu? Yakub. Nabi Yusuf tahu, ini saudara saya ini. Bagaimana keadaan bapak? Bapak sedih terus setiap hari. Kepikiran anaknya dulu namanya Yusuf. Sekarang sudah nggak ada, nangis terus bapak sampai buta. Pulang kamu ya ke sana ya. Kemana? Ya ke Nabi Yakub itu. Ya. Idhabu biqamisi, katanya Nabi Yusuf. Idhabu biqamisi. Kamu pergi, bawa bajuku ini, bawa. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Falamma an ja'a al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Akhirnya kamu pergi ke ayah, ke bapakmu, bawa bajuku ini. Kemudian nanti kalau sudah sampai kepada Bapak Yakub itu, usapkan baju ini ke wajah Bapak itu. Terus fartadda basira, nanti insya Allah akan bisa melihat lagi. Anda bayangkan, ini bukan obat, bukan doa, bukan mantra, tetapi ini adalah sekedar baju.
Kalau nggak hati-hati, kok minta tolong ke baju. Nabi Yusuf musyrik ini. Wah, bahaya ini. Enggak musyrik. Aturan Nabi Yusuf minta kepada Allah itu. Kok minta kepada baju? Yang ngomong musyrik ini orang bodoh itu, nggak ngerti. Kok Nabi dibilang musyrik? Akhirnya saudara-saudara sekalian, dengan sebab barokah baju itu kemudian abahnya Nabi Yusuf bisa melihat sembuh kembali. Itu barokah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, dalam masalah ini ada khilafiyah. Dalam masalah ini ada khilafiyah. Ada yang percaya kepada tabarruk, ada yang tidak percaya malah memusyrikkan. Ya. Tabarruk dengan zat para nabi seperti keringat dan baju mereka menurut kami boleh. Menurut orang Salafi Wahabi, saya sebut namanya boleh juga katanya. Boleh, sama-sama boleh. Tabarruk mengambil berkah dengan tempat para nabi dan tempat yang pernah disentuh oleh mereka. Misalnya, ada rambut nabi sekarang ada di Turki umpamanya. Ada bekas mangkok nabi ada di chestnya umpama. Kemudian kita pakai barokah ini bekas nabi. Kalau kita mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, boleh. Orang yang suka ngafir-ngafirkan orang ngomong lagi, musyrik kalau itu, musyrik. Ini Pak. Tabarruk dengan zat dan peninggalan orang soleh. Kalau kita boleh, ahlus sunnah wal jamaah boleh. Nah, kalau orang salafi ngomong musyrik. Kadang ngomong wahabi, kadang ngomong salafi gitu. Lari-lari namanya. Kadang ngaku ahlul hadis, kadang ngaku ahlul asar. Loncat-loncat. Kalau kami ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia mau dikatain seneng ke kuburan, ya monggo. Seneng kepada tahlilan, ahli tahlil, silakan. Nggak ada masalah. Dibilang orang NU, ya nggak ada masalah. Jangan lari-lari. Sebabnya apa? Orang yang hak itu nggak mungkin ketakutan untuk disebut apapun. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi yang pertama rambut Nabi. Rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Nabi ini pernah satu ketika di dalam Sahih Muslim diceritakan Rasulullah menyuruh tukang pangkas, cukur di sini, cukur di sini. Lalu rambut itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi dibagikan kepada siapa? Kepada para sahabat. Direbut sama sahabat itu. Di antara yang dapat itu adalah Khalid bin Walid. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu mendapatkan rambut ubun-ubunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid disebutkan sahabat Khalid bin Walid bertabarruk mengambil barakah dengan rambut ubun-ubun Nabi. Beliau kalau perang pakai songkok itu. Dan beliau tidak pernah kalah. Pernah satu ketika beliau kehilangan, mana songkok itu? Dicari-cari sama orang. Nggak ketemu, dicari-cari nggak ketemu. Nggak taunya itu ada di pojokan itu. Sudah lusuh, sudah jelek lagi. Barangkali ini. Oh iya ini. Jadi disangkanya sama pasukan itu, songkoknya itu songkok mahkota yang hebat, yang bagus. Ternyata songkok yang lusuh, tapi di dalamnya ada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu segitunya. Siapa yang melakukan ini? Sahabat. Sahabat Rasulullah. Namanya Khalid bin Walid. Mengambil barokah dengan asar atau bekas rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Nabi meludah, itu para sahabat langsung mengambil. Ya. Para sahabat bertabaruk dengan air sumur Bidoah. Sumur Bidoah itu apa? Satu sumur yang diludahin oleh Nabi. Kemudian mereka berebut-rebut di sini pernah diludahin sama Nabi. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid lil Hafidz Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami.
Saudara-saudara sekalian, itu kami urut tabarruk sebelum Nabi, di zaman Nabi, dan para sahabat. Saudara-saudara sekalian, bahkan dahak Nabi. Dahak Nabi itu ya dahak. Kalau Nabi itu berdahak, salah seorang sahabat pasti ada yang begini. Menangkapnya lalu digosokkan ke wajahnya, ke kulitnya. Barokah. Ulama-ulama sekarang, ya karena mungkin banyak dosanya, kurang wirid kali ya. Kurang warok seperti ulama-ulama dulu. Dulu ada seorang ulama namanya Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Salah seorang guru Hadratus Syekh Ki Hashim As'ari. Punya murid diantaranya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Waktu beliau mondok di Bangkalan, Madura, itu Kiai As'ad itu lama nggak bisa ngaji. Sampai dipanggil sama Kiai Khalil. As'ad sini. Kamu kok lama nggak bisa ngaji? Apa memang sengaja? Apa karena malas? Enggak Kiai. Gitu. Kenapa? Enggak malas Kiai. Enggak sengaja. Memang pelo. Tahu pelo? Jadel. Ngomong lo gitu ya. Oh iya. Sini. Iya Kiai. Sini. Kurang dekat. Mangap. Puh. Ini cerita langsung dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Diludain. Wa min karomatihi. Termasuk karomah beliau. Beliau cerita sendiri. Besoknya saya langsung bisa ngaji itu. Allah ya Rabbi. Para jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi mencium makam Nabi bukan musyrik. Tidak apa-apa. Malah dilakukan oleh para sahabat. Menunjukkan silakan dilakukan oleh umat Islam. Ya. Mencium makam Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal membolehkan bertabaruk dengan cara mengusap dan mencium mimbar dan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa baca di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahullah. Ya, di dalam jilid yang kedua halaman 492. Saudara-saudara sekalian, pernah satu ketika teks hadisnya itu sa'altuhu anir rajul yamussu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabaraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dhalik aw nahwi hadha yuridu bidzalika taqarrub ila Allah jalla wa azalla faqala la ba'sa bidzalik. Jadi ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam, bagaimana hukumnya saya bertabaruk? Ada seorang laki-laki bertabaruk mengusap-ngusap mimbar Nabi. Kemudian mencium. Kemudian ya mengusap-ngusap lah. Bahkan ke kuburannya juga begitu, mencium, mengusap gitu. Semuanya dilakukan yuridu bidzalik at-taqarrub ila Allah, tujuannya mendekat diri kepada Allah. Kira-kira boleh enggak? Beliau menjawab apa? La ba'sah, tidak apa-apa. La ba'sah, tidak apa-apa. Ini saudara-saudara sekalian, ini dasar, ini Imam Ahmad bin Hambal. Siapa lagi yang melakukan itu? Ada seorang tabi'in namanya Abdurrahman bin Razin, ulama tabi'in. Ar-Roh Abdurrahman bin Razin. Bertabaruk dengan mencium tangan sahabat Salamah bin Al-Aqwa yang pernah disentuh dan dibaiat Rasulullah SAW. Ada sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Nah, ketika beliau dilihat, siapa Anda? Saya adalah Salamah bin Al-Aqwa. Dia tahu Salamah ini pernah dibaiat oleh Rasulullah, langsung bersentuhan langsung dengan Rasulullah, langsung dicium-cium tangannya itu. Ini barokah ini, berkah, pernah menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau saya salaman ke kiai, saya berharap kiai itu pernah bersalaman dengan kiainya di atasnya, bersalaman lagi dengan di atasnya, bersalaman dengan di atasnya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya begitu, Pak. Udah, urut saja kita berbicara. Bahkan tangan menyentuh Nabi, ada seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat.
namanya Sabit Al-Bunani, ulama tabi'in, mencium tangan sahabat Anas bin Malik yang pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ceritanya namanya siapa tadi? Sahabatnya Anas bin Malik. Yang mencium Sabit Al-Bunani. Saya menceritakan tadi sahabat, sekarang sudah masuk kepada tabi'in. Jadi urut. Sebelum Nabi, sahabat, sekarang tabi'in. Apa ceritanya? Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan, qala Sabit li Anas. Sabit ini adalah ulama tabi'in, generasi tabi'in, yakni murid sahabat lah gampangnya. Tanya, menyampaikan kepada Anas itu sahabat Rasulullah. Amsastan nabiyya biyadik? Ya sahabat Anas, apakah engkau pernah menyentuh dengan tanganmu, menyentuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Ya, tanganku pernah menyentuh Rasulullah, bersentuhan dengan Rasulullah. Faqabbalaha. Kemudian beliau Sabit Al-Bunani langsung mencium. Apa yang dicium? Tangannya Anas bin Malik. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang anti cium tangan. Nggak mau cium tangan. Salah itu, salah itu. Tradisi cium tangan itu dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Saudara-saudara sekalian, kalau saya bercerita tangan dan kaki Nabi, sahabat Wazi' bin Amir mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tangan dan kaki orang soleh, bertabaruk namanya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mencium tangan dan kedua kaki sahabat Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga. Pernah juga satu ketika tangan dan kaki orang soleh, Imam Muslim itu yang meriwayatkan hadis, ada Bukhari, ada Muslim. Imam Muslim mencium wajah gurunya Al-Imam Bukhari, lalu meminta restu untuk mencium kedua kaki Imam Al-Bukhari. Cuma jarang kita itu mencium kaki, jarang. Yang banyak yaitu mencium tangan gitu ya. Tapi kalau di luar-luar daerah, mencium kaki orang soleh itu bukan musyrik, bukan berlebihan, bukan ini namanya mengkultuskan. Tidak, memang diajarkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Taqyid, 5 Arifatir Ruwat was Sunan wal Masanid li Abi Bakar Muhammad bin Abdul Ghani Asy-Syahir bibni Naqtah. Nah itu saudara-saudara sekalian. Tangan dan kaki orang soleh. Ini ceritanya Imam Muslim mencium wajah gurunya Imam Bukhari yang tadi saya ceritakan. Benda disentuh, tangan yang disentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Al-Aliyah ulama salaf mencium apel pemberian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah satu ketika Anas bin Malik ngasih apel kepada siapa? Abu Al-Aliyah, beliau itu ulama besar. Dikasih apel, dicium. Apelnya itu dicium. Kenapa? Karena dikasih sama Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Sahabat Rasulullah. Dia pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah SAW. Tabarruk itu namanya. Saudara-saudara sekalian, ini berkaitan dengan hal-hal yang tabarruk yang dilakukan oleh tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hal-hal yang ingin saya sampaikan berkaitan data-data yang berkaitan bagaimana para ulama tabi'in itu melakukan tabarruk. Itu yang terpenting. Jadi dalam majelis ini saya ingin sampaikan tabarruk itu tidak syirik. Saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, bahkan kalau saya mengatakan air hujan ada berkahnya, iya. Berkah air hujan. Sahabat Ibnu Abbas bertabaruk dengan air hujan dengan cara menghujankan pelana dan baju-bajunya. Nah, sekarang kan kadang-kadang ditakut-takuti. Nak, jangan mandi air hujan nanti pusing, masuk angin dan sebagainya. Dulu waktu saya kecil ya nggak pernah begitu kok. Saudara sekalian, inilah berkaitan dengan at-tabarruk, di antaranya mengambil barokah dari air hujan. Karena memang wa nazzalna
minas sama'i ma'am mubaraka. Dan aku turunkan air hujan dari langit yang mengandung barokah, mengandung kebaikan. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau ditanya, bolehkah bertabaruk dengan selain Rasulullah? Tadi kan bertabaruk dengan Rasulullah tuh. Mulai dari ludahnya, dahaknya, air seninya, air kencingnya, peninggalannya, dan sahabat bersentuhan itu. Apakah pernah Rasulullah mencari barokah, minta barokah kepada selain dirinya? Jawabannya, bolehkah bertabaruk dengan selain Rasulullah? Saya jawab sederhana, boleh. Boleh. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertabaruk dengan air wudhu kaum muslimin. Para sahabat berwudhu, kemudian Nabi mengatakan, sini, air wudhunya bawa ke sini. Akhirnya diminum oleh Rasulullah. Diminum. Apa? Karena mengharap barokah dari bekas wudhu kaum muslimin. Ini saudara-saudara sekalian. Di dalam kitab Syu'abul Iman. Selanjutnya, bahkan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ziyadatih, Al-Fathul Kabir, Ta'alif Muhammad Nasiruddin Al-Albani, disebutkan Rasulullah bertabaruk dengan air wudhu kaum muslimin dengan cara menyuruh mengambilkan air dari tempat bersuci kaum muslimin, lalu meminumnya karena mengharap barokah. Barokah kaum muslimin. Saudara sekalian, teks hadisnya, kana yab'atsu ilal mutahhir fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Jadi artinya apa? Barokah bukan dari Nabi, tapi justru dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah satu ketika melarang para sahabat mengambil air dari daerah kaum Samud. Ini daerah kaum Samud ini pernah diadab, jangan minum daerah ini. Kenapa? Dulu daerah apes ini pernah dijadikan tempat turunnya adab. Tapi minum di sini saja. Di mana Nabi memerintahkan mengambil tempat minum unta Nabi Soleh. Di situ tuh dulu tempat unta Nabi Soleh, minum di sana, minum di sana. Artinya apa? Di sini tempat ini nggak baik, ini tempat baik. Jadi ada unsur begitu. Ini saudara-saudara sekalian di dalam Sahih Muslim. Saya tidak membacakan teks hadisnya, saya langsung kepada terjemahnya saja. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita bertanya, bolehkah bertabaruk dengan makam orang soleh? Wali Songo, para nabi yang lain, para sahabat, orang-orang soleh lah. Orang-orang soleh. Kita ini guru saya, ini orang baik ini. Menurut kami orang baik. Orang soleh, walaupun gak ada yang tahu ini orang soleh ini. Yang mengajarkan alif, ba, ta kepada saya ini. Apakah boleh saya bertabaruk dengan makam orang soleh? Jawabannya jelas boleh. Saudara sekalian, makam Nabi. Ini saya urut dari makam Nabi. Di dalam kitab Sunan Ad-Darimi disebutkan pada musim paceklik. Paceklik itu musim apa? Kekeringan lah. Para sahabat bertabaruk dengan makam Nabi dengan cara membuatkan lubang dari makam itu ke langit. Ada lubang di situ. Sehingga antara makam dan langit tidak ada atap yang menghalanginya. Sehingga setelah itu hujan pun turun dengan lebat sekali. Kalau sekarang ya nggak boleh lah. Dimarah-marahin lah sama askar di Saudi sana. Saudara. Dulu justru kekuatan umat Islam ketika dekat dengan Rasulullah seperti ini. Nah sekarang kan ditakut-takutin syirik itu. Kalau cuma ditakut-takutin, ya kita nggak takut lah. Tapi kalau ngerinya kalau bawa senjata itu, mereka punya kekuasaan ya, melarang. Dan kalau bisa menghancurkan, habislah sisa-sisa peninggalan orang soleh itu. Makam Abu Hanifah, tadi makam Nabi, sekarang saya urut. Makam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah guru daripada Imam Syafi'i. Bertabaruk dengan makam Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu ketika ada hajat. Beliau itu kalau ada keperluan datang kepada makamnya Imam Abu Hanifah. Menunaikan sholat 2 rakaat, lalu berdoa di sana dan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Nah ini mohon maaf, Imam Syafi'i loh ya.
yang kita kenal sebagai salah satu mujtahid mutlak yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, madhabnya. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan Imam Hanafi itu, Imam Abu Hanifah. Saudara-saudara sekalian, ini cerita Imam Syafi'i bertabaruk kepada makam gurunya. Sekarang pindah kepada makam Ahlul Bait. Ahlul Bait ini keluarga Nabi. Pernah satu ketika Imam Al-Hafidh Ibnu Hibban, pengarang Sahih Ibnu Hibban, ketika menghadapi kesulitan, beliau itu berziarah ke makam Sayyidina Ali. Datang ke makam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim, ya. Berdoa di sampingnya, lalu doanya itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Siqat juz 8 halaman 456. Ya. Ini ceritanya, Anda baca sendiri kitabnya biar cepat. Kemudian makam Ahlul Bait juga Al-Imam Abu Ali Al-Khalal, guru para ulama mazhab Hambali. Setiap ada problem, masalah apa saja, bertabaruk dengan berziarah ke makam Sayyidina Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Shadiq dan bertawassul dengannya sehingga Allah memudahkan keinginannya. Jadi bertawassul maksudnya bukan minta ke kuburan. Sampai di situ bertawassul, ya Allah, dengan barokah wali ini, dengan barokah ulama ini, kabulkan doa kami, ya Allah. Ini boleh ini diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para ulama setelahnya. Dan data-datanya apa yang saya sampaikan. Jadi kami kalau bertawassul kepada orang-orang soleh, bertawassul kepada para sahabat, bertawassul kepada Nabi Muhammad, itu bukan ngarang, tapi diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diamalkan oleh para ulama. Ini saudara-saudara sekalian. Di dalam kitab Tarikh Baghdad itu disebutkan semacam itu. Ada seorang ulama salaf namanya Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau adalah pengarang kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Bertabarruk dengan berziarah dan berdoa di depan makam Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim di Tus. Beliau itu bertabarruk ke sana, datang ke sana. Di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib juz 3 halaman 195, cek sendiri Anda itu. Makam Ahlul Bait juga demikian. Di pintu Al-Bardan Baghdad ada makam cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masyarakat muslim bertabaruk dengan berziarah ke sana agar hajat segera dikabulkan. Tetapi sayangnya hari-hari ini makam-makam itu sudah mulai banyak dihancurkan oleh orang-orang yang enggak mengerti agama itu. Orang-orang yang memahami bahwasanya bertawassul, bertabaruk itu musyrik. Akhirnya apa? Bukan hanya dilarang tetapi kuburannya dihancurkan. Itu saya anggap orang gila itu. Saudara-saudara sekalian, orang nggak mengerti agama itu. Padahal apa yang dilakukan, apa yang telah disampaikan berkaitan dengan tabarruk, bertawassul dengan orang-orang soleh, itu diamalkan oleh para ulama. Kalau saya ingin berkomentar, sejatinya bukan ingin menghilangkan kemusyrikan, bukan ingin memurnikan tauhid kepada Allah, tapi sebenarnya ingin menjauhkan umat Islam dari tokoh-tokohnya, dari ulama-ulamanya, karena tahu kalau umat Islam itu kembali kepada ulamanya yang hidup maupun yang mati, kembali kepada sahabat, maka semangat ghirah kita itu tinggi. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya saja kalau saya berziarah kepada guru saya, baik yang masih ada yang sudah meninggal dunia, pulang-pulangnya itu semangat. Ruh jihad itu tinggi. Semangat untuk berjuang itu lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena bisa meniru kepada orang-orang ini. Oh, dulu guru saya begini. Ini saudara-saudara sekalian. Makam Ahlul Hadis juga begitu banyak diziarahi oleh para ulama. Al-Imam Abu Ali Al-Nasaiburi, guru Al-Imam Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak, bertabaruk dengan berziarah dan berdoa di makam Imam Yahya bin Yahya sesuai dengan petunjuk Nabi melalui mimpinya. Di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Saudara-saudara sekalian, bahkan kalau tadi adalah makam Ahlul Bait, sekarang masuk kepada makam wali Allah.
Biar urutlah pembicaraan ini, urut dari mulai dari atas sampai ke bawah. Sekarang makam waliullah. Menurut Al-Imam Adz-Dzahabi, makam Ibnu Zirak banyak diziarah orang dengan tujuan tabarruk di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ya, itu memang banyak ziarah ke makam di sana. Kenapa? Memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui makam orang soleh. Diamalkan oleh ulama? Iya, diamalkan oleh ulama. Kalau Anda, saya semuanya bertabaruk melakukan ini, loh Anda kok menyembah kuburan gitu. Siapa yang menyembah kuburan? Sembarangan ngomong itu. Nggak ada yang menyembah kuburan. Orang Islam mengerti. Bertabaruk, iya. Siapa yang nyuruh? Diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para ulama, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, bahkan Imam Ibrahim Al-Harbi, murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, makam Ma'ruf Al-Karhi, penawar yang mujarab, maksudnya berdoa di sampingnya mempermudah terkabulnya permohonan doa. Di dalam Tarikh Baghdad itu disebutkan macam itu. Kalau saya nggak usah jauh-jauh, pernah satu ketika saya minta mohon doa kepada kiai saya di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian dianjurkan, tolong berziarah dulu ke makam Sunan Ampel. Di sana mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makamnya orang soleh itu tempat turunnya rahmat, tempat mustajabnya doa. Itu keyakinan kami. Dan keyakinan ini dilandasi oleh apa yang diajarkan oleh ulama di atasnya. Memang menyedihkan saudara-saudara sekalian, di saat kita melihat hari ini, pemahaman ini malah digerus. Pemahaman ini malah mau dihancurkan. Disebarkanlah kalimat musyrik. Bahwasanya ziarah kubur para wali, minta para wali. Musyrik itu. Langsung aja kepada Allah. Saya bilang, kalau Anda mau langsung kepada Allah, monggo silakan, nggak dilarang, boleh. Ya Allah, berilah saya uang. Ya Allah, berilah panjang umur. Berilah ini. Boleh. Namanya langsung mohon kepada Allah. Nggak apa-apa. Tetapi kalau bertawasul juga nggak apa-apa. Malah dianjurkan, karena dengan bertawasul lebih mudah terkabulnya doa. Kalimat ini mungkin banyak yang menentang. Ada. Siapa yang menentang? Ya kelompok Salafi Wahabi itu, yang nggak ngerti agama. Saya ulangi, nggak mengerti tentang agama. Akhirnya yang terjadi, kita lihat hari ini, buku-buku pelajaran sekolah umum sudah dirasukin paham itu. Ya untungnya pemerintah Indonesia tanggap, masuk nyusup kepada pelajaran pendidikan agama Islam, di mana bertawasul, bertabaruk termasuk salah satu perbuatan musyrik, syirik, pelakunya itu musyrik dan halal darahnya. Kalau musyrik halal darahnya kan? Kalau halal darahnya, ya yang menyebabkan kemusyrikan apa? Ya kuburan, hancurkan kuburannya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi karena orang melakukan sesuatu karena ada keinginan. Keinginan terjadi karena ada pengetahuan. Karena itu sekarang kalau anak-anak kita dicekokin dengan paham macam begitu, jangan disalahkan ketika paham radikal, terorisme mudah masuk ke Indonesia, karena sudah dicekokin paham semacam ini. Padahal ulama-ulama dulu melakukan, nggak ada masalah kan? Di dalam kitab Al-Aqibah disebutkan, makam orang soleh mengalirkan barokah bagi para penziarahnya. Makam orang soleh, wa'lam anna kuburas solihin la takhlu min barakatin wa anna zairaha wal musallim 'alaiha wal qari' indaha wad da'i liman fiha la yanqalibu illa bi khairin wa la yarji'u illa bi ajrin. Ketahuilah bahwasanya kuburan orang soleh tidak sepi dari barokah. Orang yang datang ke sana, yang berziarah, mengucapkan salam, assalamualaikum ya wali Allah, baca Quran di sana, berdoa di sana, tidak akan pulang kecuali mendapatkan kebaikan.
Ini amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang nggak ada orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi gadungan. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi justru melarang dekat-dekat kepada para aulia. Dan ini terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian. Saya sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah bohong itu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak begitu pekerjaannya. Tandanya orang baik itu dilihat. Dilihat, orang baik itu dilihat. Setelah wafat berapa ribu yang menziarah kubur orang-orang itu. Anda bisa baca siapa ulama-ulama yang hari ini tiada henti kuburannya diziarah orang-orang. Masa dibayar? Ada promosi, ada iklan? Enggak. Siapa yang menyuruh umat Islam digerakkan oleh Allah untuk berziarah ke sana? Karena apa? Karena memang sejatinya orang yang diziarahi itu orang baik. Dan kebaikannya hari ini terus mengalir. Kalau ada orang diziarahi, dibacain Fatihah, dibacain Quran, sejatinya Quran itu, Fatihah itu adalah amal si mayit. Karena pada waktu itu memang suka berziarah. Menghormat orang lain. Karena itu sampai wafatnya saja dihormat oleh orang lain. Ini saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, kalau saya bercerita panjang, makam orang soleh sudah cukup datanya. Bahkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi bayani adillatis sufiyah fadilatis Syekh Yusuf Khattar Muhammad Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi Al-Hambali bertabarruk dengan makam Imam Ahmad bin Hanbal ketika terkena bisul tidak sembuh-sembuh, begitu lama enggak sembuh-sembuh. Akhirnya ia usapkan tangan itu ke makam Imam Ahmad. Bisulnya itu diusap-usapkan. Lalu sembuh. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu bukan bodoh itu. Kalau orang sekarang kan ya mudah memusyrikan itu. Jadi tandanya orang ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Khawarij adalah suka mengkafirkan orang lain. Ini hati-hati. Al-Imam Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi wafat 463, pengarang Tarikh Baghdad, bertabaruk dengan makam Imam Bishri Al-Hafi, ulama sufi dan wali Allah, agar dimakamkan di samping makam beliau. Ini pernah satu ketika ada cerita begini. Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi itu pernah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dengan barokah ulama yang ada di sini, saya pengen dikubur di sini. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Beliau wafat di situ, dimakamkan di situ. Saudara-saudara sekalian, bahkan masa Ibnu Taimiyah abad ke-7 dan ke-8, banyak ulama yang memiliki yang ahli ibadah dan memiliki karomah, memilih berdoa dan beribadah kepada Allah di depan makam orang-orang soleh. Ini saudara sekalian di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Pada intinya kalau saya bercerita panjanglah, banyaklah. Tetapi sampai kepada baju orang soleh saja dijadikan tabarruk. Imam Syafi'i bertabarruk dengan air rendaman baju Imam Ahmad. Imam Ahmad itu gurunya Ahmad bin Hanbal. Sini. Ini bekas pakai yang dipakai Imam Ahmad. Ya, bawa ke sini. Kemudian dipakai direndam sama Imam Syafi'i, kemudian airnya digunakan untuk diminum, ya. Malah dibuat mengusap wajahnya Imam Syafi'i, saudara sekalian. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan tabarruk. Artinya bertabarruk dengan bekas orang soleh boleh, tidak musyrik. Siapa yang membolehkan? Ya ulama. Kalau setingkat Imam Syafi'i saja melakukan begitu, apalagi saya. Saudara-saudara kalian. Barangkali inilah beberapa hal yang berkaitan dengan tabarruk. Mulai dari sebelum Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian zaman bawahnya lagi sampai kepada Imam Syafi'i. Saudara-saudara sekalian, kalau sekarang berbicara dalam realitas hari ini, maka ya sama. Kalau ada makam orang soleh,
kemudian datang ke sana, berziarah ke sana, bertabaruk dengan makam orang soleh. Seperti apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di atasnya, ya boleh. Dengan niat apa? Datang ke makam di sana, banyak tujuannya. Kita beriktibar, melihat, oh ini orang soleh, dulu perjuangan semacam ini, menularlah kesemangatannya. Kemudian juga kita bisa berdoa di sana. Kenapa? Dianjurkan makam orang soleh itu tidak sepi dari barokah. Loh, kalau kiai-kiai di Nahdlatul Ulama biasa Pak. Ziarah kubur itu apalagi di zaman waktu Gus Dur masih ada. Nggak berhenti-berhenti beliau itu ziarah kubur. Ini saudara-saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Barangkali apa yang saya sampaikan ini ada salah dan khilaf. Mohon dikoreksi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.